Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Dapur Aisil. Nah, di video kali ini saya akan membuat kue ulang tahun, yaitu dari brownies kukus yang rasanya enak banget, yang pastinya cocok banget untuk ide jualan ya. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan air mendidih, kemudian lelehkan coklat batang atau DCC di atasnya sebanyak 75 gram. Setelah setengah meleleh, masukkan 130 ml minyak sayur atau minyak goreng. Ini kemudian kita lelehkan bersamaan, aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, kalau sudah semua meleleh, kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 125 gram gula pasir, 4 butir telur, sejumput garam, 1 sendok teh SP, teman-teman bisa menggunakan opalet atau TBM. Kemudian ini kita mixer sampai adonan putih kental berjejak. Kalau sudah putih kental berjejak seperti ini, matikan mixer. Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu, kemudian 30 gram coklat bubuk. Ini kemudian akan kita ayak secara bertahap. Aduk-aduk dulu sebelum menghidupkan mixer supaya tepung dan coklat tidak berhamburan. Kemudian mixer dengan speed paling rendah asal tercampur rata saja. Lanjut masukkan tepung dan sisa coklat bubuk tadi, ini sambil diayak, kemudian di mixer sebentar saja. Kemudian masukkan coklat batang yang sudah kita lelehkan tadi. Tambahkan 1 sendok makan pasta dark coklat. Kemudian mixer sebentar saja asal tercampur rata sekitar 5-10 detik. Lanjut kita ratakan menggunakan spatula supaya tidak ada lelehan coklat yang mengendap di bawahnya ya. Kalau sudah rata seperti ini kemudian kita sisihkan dulu. Lalu siapkan loyang, ini saya pakai 20 x 20 cm. Ini kemudian kita oles dengan margarin tipis-tipis. Dan ini kita alasi dengan kertas roti.
Masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula bagian atas-atasnya. Lanjut kita ratakan juga menggunakan tusuk sate. Kemudian ini kita hentak-hentakan supaya hasilnya lebih mulus dan rata sampai dalam-dalamnya. Lanjut kita kukus. Ini kukusan sudah kita panaskan sampai air mendidih. Kemudian ini kita kecilkan api dan kita kukus adonan sekitar 35-40 menitan ya. Kalau teman-teman menggunakan kukusan biasa, sebaiknya tutup pengukus dialasi dengan serbet. Setelah 40 menit, ini kemudian kita tes tusuk dulu. Dan ini mulus ya, tidak ada yang menempel, artinya ini sudah matang sampai ke dalam-dalamnya. Kemudian kita angkat dan kita sisirkan bagian-bagian pinggirnya. Kemudian kita keluarkan brownies kukusnya dari loyang. Nah, ini sudah dikeluarkan dari loyangnya. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu ya. Ini kita biarkan sampai dingin dulu. Lanjut sambil kita menunggu brownies kukusnya dingin, ini saya ada 25 gram coklat batang atau DCC. Kemudian ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan kemudian saya ikat. Dan ini akan saya lelehkan dulu ya supaya lebih praktis. Ini saya masukkan ke dalam magicom. Nah, ini sudah leleh, kemudian ini saya rata-ratakan dulu. Gunting bagian ujung, kemudian ini akan saya cetak di tutup cup seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan mica ya untuk mencetak coklat untuk tulisannya. Hentak-hentakan seperti ini supaya lebih rata. Kalau sudah rata, ini kemudian dibiarkan di suhu ruang atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini yang sudah set, ini yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas tadi. Ini kemudian kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini saya balik ya, saya akan menulis di bagian baliknya ini supaya lebih halus. Saya menulis ucapannya menggunakan buttercream. Nah, ini yang sudah ditulis, kemudian ini bisa dimasukkan lagi ke dalam kulkas supaya buttercreamnya lebih set lagi ya. Lanjut, ini browniesnya sudah dingin, kemudian ini saya pakai glaze tiramisu ya untuk bahan perekat bagian atasnya. Teman-teman bisa menggunakan buttercream, whipped cream, atau sesuai selera teman-teman. Kemudian ini kita rata-ratakan pakai sendok makan. Kalau sudah rata, kemudian kita beri parutan keju, setengah parutan keju ya. Nah, untuk setengahnya lagi saya beri topping meses seres ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera saja.
Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kemudian akan kita rapikan dulu. Kita potong bagian pinggir-pinggirnya ya, supaya lebih rapi dan lebih cantik. Setelah dipotong bagian pinggirnya, ini jadinya lebih cantik dan rapi. Kemudian bagian tengahnya ini kita kasih buttercream, sedikit buttercream ya. Dan kita taruh tulisan batang coklat yang sudah kita tulis tadi. Fungsi buttercream yang di tengahnya supaya batang coklatnya yang sudah ditulis tidak bergeser-geser lagi ya. Nah, ini jadinya cantik, simple, dan terlihat elegan ya. Selain itu rasanya juga tidak perlu diragukan lagi. Ini lembut banget, enak banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi membeli kue mahal-mahal di luaran sana. Cukup dengan bahan yang ada di rumah kita sudah bisa membuatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat brownies kukus lumer. Ini adalah salah satu menu jualan saya. Ini menu jualan saya dari 2016 dan alhamdulillah sampai saat ini masih laris manis. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita lelehkan 100 gram DCC atau coklat batang. Tambahkan 170 ml minyak goreng. Kemudian ini kita aduk sampai DCC atau coklat batangnya meleleh sempurna. Kalau sudah meleleh seperti ini, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah bersih untuk tempat nge-mixer. Masukkan 210 gram gula pasir. Masukkan 5 butir telur suhu ruang, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan SP, bisa diganti TBM atau opalet. Kemudian ini kita mixer sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Nah, untuk waktu nge-mixer, teman-teman sesuaikan dengan mixer masing-masing. Kalau sudah mengembang putih kental berjejak seperti ini mixernya bisa kita matikan. Siapkan ayakan, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 50 gram coklat bubuk. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian bahan kering ini kita masukkan sambil kita ayak ya, tujuannya supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau ada tepung yang bergerindil bisa dihaluskan menggunakan sendok seperti ini.
aduk menggunakan mixer. Sebelum mixer dihidupkan, ini kita aduk seperti ini dulu ya, supaya nanti bahan-bahan kering ini tidak berhamburan. Kemudian kita mixer menggunakan speed paling rendah sebentar saja, asal tercampur rata saja. Kalau sudah rata, kemudian masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Tambahkan 1 sendok teh pasta dark coklat. Dan lanjut ini kita mixer sebentar saja. Kita ratakan lagi menggunakan spatula supaya bahan-bahan cair yang mengendap di bagian bawahnya ini bisa merata sempurna. Jika ada bahan cair yang masih mengendap atau ada yang belum merata, itu bisa menyebabkan brownies kita bantat. Aduk balik sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Lanjut siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 18 cm. Bagian bawah loyang sudah saya olesi minyak dan ini saya beri kertas roti. Lalu ini kita tuang dulu adonannya ke dalam loyang. Satu resep ini bisa menghasilkan 3 loyang, tapi karena di sini saya cuma punya 2 loyang yang satu ukuran, jadi ini loyangnya dipakai bergantian. Dihentak-hentakan dulu sebentar ya. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan sampai air mendidih. Kemudian ini saya kukus selama 30-35 menit menggunakan api kecil cenderung sedang. Setelah 35 menit ini kita tes tusuk dulu. Kalau tidak ada yang menempel berarti ini sudah matang. Kalau sudah matang, langsung dikeluarkan dari loyangnya dan ini kita diamkan dingin dulu ya di suhu ruang. Dan ini terlihat sekali ya, hasilnya sangat lembab. Kalau sudah dingin, baru ini kita topping. Karena ini ada yang request mau setengah, jadi ini kita potong dulu ya. Yang satu loyang ini kita potong jadi 2, kemudian saya taruh di dalam styrofoam seperti ini. Yang satu loyang ini ada yang request mau di topping menggunakan glaze cappuccino, jadi ini saya beri topping glaze cappuccino. Kemudian ini kita hentak-hentakan dulu supaya bagian atasnya jadi lebih rata. Dan ini langsung dipotong seperti ini ya teman-teman. Kalau mau lebih mudah sebenarnya bisa dipotong sebelum diberi topping glaze ini. Tapi saya lebih senang memotong setelah diberi topping glaze seperti ini ya, karena nanti tampilannya jadi lebih cantik. Setelah dipotong semuanya, baru ini kita tambahkan topping choco chip. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya, bisa diberi taburan keju parut atau yang lainnya. Nah, tampilannya jadi lebih cantik kalau sudah dipotong seperti ini. Lanjut di sini juga ada yang request topping glaze tiramisu. Jadi di sini saya pakai topping glaze tiramisu juga ya. Untuk bagian atasnya sama ya, ini diberi topping choco chip juga dan sudah dipotong-potong juga. Dan tampilannya jadi seperti ini yang tiramisu.
Nah, untuk yang request setengah-setengahnya, ini juga tetap kita potong-potong. Selain tampilannya jadi lebih cantik, ini juga manfaatnya dipotong-potong supaya untuk mempermudah yang beli ya. Jadi tidak perlu lagi cari pisau, ini tinggal dimakan-makan saja karena sudah dipotong. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh rasanya sangat enak, lembut dan lumer. Brownies lumer ini juga alhamdulillah masih laris manis ya sampai saat ini. Untuk teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan juga bisa dicoba ya resep saya ini. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.